Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, karena ini materinya ingin memenuhi perkuliahan pada semester ini ya, karena kekurangan saya mengajar kalian, jadi saya membuatkan media pembelajaran untuk kalian ya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang anggaran variabel ya. Ini apa sih anggaran variabel itu? Ini anggaran variabel itu merupakan suatu perencanaan ya, sama tetap perencanaan ya, mengenai schedule biaya yang menunjukkan bagaimana tiap biaya akan berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Jadi dikatakan variabel sama dengan biaya-biaya variabel yang pada sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa anggaran variabel itu yaitu merencanakan atas biaya ya yang berhubungan dengan perubahan biaya itu tergantung dari tingkat kegiatan. Itu dikatakan dengan anggaran variabel. Apa kegunaannya? Kegunaannya di sini sudah saya jelasin di sini ya di slide-nya. Yang pertama, sebagai dasar perhitungan biaya tidak langsung. Ingat, kalau variabel biaya tidak langsung. Dan contohnya yaitu di sini kayak biaya tidak langsung itu kayak biaya administrasi, biaya penjualan seperti itu ya. Di situ biaya administrasi dan biaya penjualan itu dikatakan variabel karena itu tergantung dari tingkat kegiatannya. Yang kedua itu dasar perhitungan kegunaannya sebagai dasar perhitungan biaya yang ditargetkan. Jadi kalau sudah mengetahui anggaran biaya variabel, maka di situ anggaran biaya yang akan ditargetkan untuk menentukan biaya terhadap suatu barang, maka itu bisa dihitungnya seperti itu. Yang kedua itu kalau sudah tahu tentang apa pengertiannya, kegunaannya, yang sekarang yang ketiga itu adalah tentang faktor. Jadi faktor terbentuknya sebuah anggaran variabel itu ya, di sini yang pertama karena sebagai dasar perhitungan biaya tidak langsung. Jadi timbulnya anggaran variabel itu karena adanya biaya tidak langsung. Seperti itu. Dari apa sih pengaruhnya kok timbul biaya tidak langsung di sini? Karena kan tadi anggaran variabel itu, anggaran itu berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan. Jadi tingkat kegiatannya, jika jam mesin langsung, jam kerja langsung sama hitungan jam langsungnya itu berubah, itu akan mempengaruhi juga terhadap biaya variabelnya. Maka di situ ataupun biaya tidak langsungnya, maka di situ terbentuklah sebuah anggaran variabel seperti itu. Jadi itu faktor yang pertama ya. Yang kedua ya, penentu relevant range. Ya, relevant range di sini adalah internal yang dinyatakan dengan tingkat output TTT ya. Jadi output TTT di sini sama halnya dengan output hasil dari sebuah produksi yang awalnya itu dihitung dari sebuah biaya. Jadi di mana anggaran variabel ini yang bersangkutan masih dapat dipakai. Jadi nanti yang menentukan relevan range-nya itu yaitu berapa biaya yang telah dianggarkan di situ menghasilkan barang berapa. Maka di situ anggaran biaya itu dikatakan relevan jika penganggaran atau perencanaan itu menghasilkan output yang telah direncanakan. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan sebuah kerelevanan. Maka yang selanjutnya kalau sudah yang pertama di sini penentu ya, penentu dasar perhitungan dari tidak langsung, dan yang kedua itu penentu relevant range ya, seperti itu. Sekarang kalau sudah tahu itu, maka di sini kan kalian sudah belajar tentang apa biaya variabel, kemudian apa itu biaya tetap seperti itu. Maka di sini saya akan menjelaskan juga pemisah antara komponen biar kalian tahu apa sih biaya variabel dan apa itu biaya tetap seperti itu. Di sini yang pertama yang harus kalian tahu itu tentang metode perkiraan langsungnya. Jadi metode perkiraan langsungnya diperkirakan biaya itu kemana, maka di situ akan diketahui biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah dari sebuah volume output. Jadi nanti mengetahui relevan range-nya. Jadi kalau relevan range-nya dari input sama outputnya itu sudah diantaranya itu terpolasi ya, terpolasi itu samanya dengan berhubungan diantara input dengan output, maka itu ketemu titik-titiknya, maka itu akan dikatakan dengan maka nanti akan ketahuan itu biaya tetap apa biaya variabel seperti itu. Yang ketiga itu pemisahnya itu bisa nanti secara statistik. Ini sebenarnya sih saya rasa sudah paham ya sama biaya variabel dan biaya tetap itu. Di sini di dalam bentuk anggaran variabel ya,
Nah, ini kita harus menghitung ini untuk membentuknya. Anggaran variabel berbentuk tabel. Biasanya ada penjualan di sini, harga penjualan, jumlah penjualan. Biasanya seperti itu kan. Nah, berapa sih biayanya? Hitung itu. Jadi kita itu harus dibentuk sebuah formula maupun sudah sebuah rumus. Rumusnya itu dirumuskan seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian bentuk grafik, membentuk kolom tanpa memisah unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi di sini ya, anggaran variabel itu berbeda dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, seperti itu. Jadi anggaran itu berubah. Tapi biaya tetap, biaya itu tetap. Biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah. Tapi kalau anggaran itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan ya, kapasitas kegiatan suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Materinya hanya sebentar saja. Data rencana departemen reparasi terdiri dari 3 macam. Jenis biaya ya. Di sini ada DRH sama DRH sini ya. DRH ini apa? Direct Rapid Hour. Jadi di sini biaya per jamnya ya. Nah, jadi biaya per jamnya di sini ini ada ini ya. Nah, jenis biaya 10 DRH sama 16 DRA untuk gajinya ini sama ini ya. Nah, susun anggaran variabel yang terinci dalam bentuk tabel relevan ring dengan kelipatan 200 DRH. Membuat anggaran variabel dalam bentuk formula. Jadi kalau ada soal seperti ini, apa yang terjadi? Bagaimana cara ngitungnya? Dari pertanyaan pertama kan sudah jelas. Berapa sih anggaran variabel yang terinci jika dilipatkan 200 DLH? Nih. Ya, tadi kan 10 sampai ke 16 DRH ya, hitungan jamnya. Kalau dari 10 dilipatkan 200 ya, 200 DRH ya. Nih. Jadi sebenarnya ini bukan 200 DRH sih. Saya edit dulu ya. Ini 20 DRH, 2000 DRH maksudnya. Nah ya. Maka di sini seperti ini. Nih. Jadi dari awal yang 10.000 ke 16.000 dilipatkan ya, maka berapa perhitungannya? 10.000 tambah 2.000 tambah 14 sampai 16 kan? Sampai 16 di sini. Gajinya, pembantu dan lain-lain. Nih, dibulatkan ya. Jadi ini jadi gini-gini ya. Nah, ini dari ini tinggal ya. Jadi kan kalau di sini kan 100. Nah, kalau per jamnya itu 10.000, maka membentuknya berapa? Jadi tinggal dibagi 100 dibagi dengan 10.000 ini. Atau nanti kalian bisa dari yang 100.000 ini ya, 100.000 kalian bisa di sini menghilangkan 03-nya di belakang. Jadi ini hanya dibagi 1.000 saja. Jadi 100 kayak gini ya. Ini hasilnya sudah seperti ini. Nah, pertanyaan yang kedua di sini, membuat anggaran variabel dengan metode formula. Ingat tadi formulanya apa? Y ya. Nah, ini loh formulanya yang tadi. Y sama dengan A plus BX ya. Nah, ini. Biaya pembantu, biaya semi variabel. Nah, biaya titik maksimumnya tadi berapa? 16.000 DRH kan ya, seperti itu. Nah, 16.000 DRH itu berapa nilai bawahnya tadi? Atau pembantunya. Nah, ini 189. Jadi titik maksimalnya mencari titik tertingginya ya. Nah, 189 di 16 DRH. Kemudian titik minimum. Minimumnya kan 100 DRH. Di 100 DRH ini berapa nilai paling rendahnya? Atau nilai maksimumnya. Di titik minimum nilai maksimumnya berapa? 144. Seperti itu. Jadi yang ini tetap ambil yang belakang, ini tetap ambil yang tertinggi, tapi di sini titik maksimal sama titik minimum. Jadi selisihnya 6.000 ya. Di sini selisihnya 45. Maka biaya variabelnya ya per DRH berapa? 45 dibagi 6.000. Jadi per jamnya itu adalah 7,50. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini ya, total biayanya kan tadi seluruh biayanya itu per jamnya paling tinggi 16.000 DRH sama dengan 189. Maka biaya variabelnya berapa? Nah, jadi 16.000 ini ya. 16.000 ini ya, dari ini 16.000. Kan tadi 16.000 DRH, tinggal dikalikan sama ini. Nah, jadinya ini. Jadi ini kurangi ini jadi 69.000. Jadi ini dikatakan dengan biaya tetapnya. Kalau sudah seperti itu, nah, di sini
Jenis ada lagi, mana tadi? Mana tadi? Nah, ini jenis apa? Saya tunggu bentar. Jadi di sini untuk biaya tetapnya sudah ketahuan tadi, biaya tetapnya 10.000 ya, seperti itu. Kalau ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini, jadi persamaan anggaran variabelnya berapa? Jadi tadi kita ketahui kalau tadi hanya mencari biaya tetap, karena pertanyaannya kan seperti ini. Mana tadi? Membuat anggaran variabel dalam bentuk formula yang kedua ya. Kan rumusnya biaya variabel Y sama dengan A plus B ya, plus BX ya. A-nya ini kan. Nah, plus B ini ketemunya di sini. Kemudian di sini kalau ada soal seperti kalau ditanya berapa persamaan anggaran variabelnya, jadi tinggal menghitung biaya tetapnya dimasukkan ditambah dengan B, kan A-nya biaya tetap ditambah dengan B-nya biaya variabel dikalikan dengan X, kan A plus BX kan seperti itu. Jadi tinggal seperti ini. Maka nanti akan rumusnya, formulanya seperti ini. Nanti ketika ada jumlah seperti ini, buatlah rumus variabelnya ya. Y di sini mana tadi? Astagfirullahaladzim. Di sini kan ada rumusnya juga, jumlah penjualan dan biaya penjualannya. Jadi ini kalau ada soal seperti ini, apakah kalian bisa membuat pernyataan di atas ini dengan mengerjakan ini ya? Nanti saya buatkan ya, saya akan membuatkan di Excel. Nanti kalian melihat di Excel cara pengerjaannya ini ya. Jadi materinya untuk anggaran variabel hanya seperti ini ya. Yang penting kalian kenal dulu sama anggaran variabel. Ya sudah, sampai di sini materinya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa diulang-ulang ya. Kalau masih belum jelas materinya, silakan kalian langsung tanya ke saya langsung di grup. Terima kasih.